Halo, selamat malam saudara. Di akhir pekan ini, Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah rumah yang dijadikan pangkalan BBM di Berau, Kalimantan Timur terbakar. Besarnya api turut menghanguskan bangunan sekolah SMP. Pangkalan minyak, kebakaran, Paregar. Banyaknya BBM di lokasi membuat api dengan cepat membesar, menghanguskan rumah yang dijadikan pangkalan penjualan BBM di Kampung Gunung Sari Segah, Berau. Kobaran api merembet ke bangunan lain hingga membakar 2 bangunan sekolah SMP. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air. Belum diketahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Itu minyaknya jalan tuh. Setelah pesawat Smart Air yang mengangkut bahan makanan untuk Satgas Damai Kartens tergelincir di Bandara Lani Jaya, Papua Pegunungan. Pesawat mengalami kendala teknis saat hendak mendarat hingga tergelincir keluar jalur. Pesawat dengan nomor registrasi PKSNA ini sebelumnya terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Lani Jaya. Namun saat hendak mendarat, pesawat mengalami kendala pada bagian kemudi hingga pesawat keluar jalur dan menabrak pagar pembatas. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun aktivitas penerbangan menuju Bandara Tiom Lani dihentikan sementara. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan juga Kapten Irwan selaku pilot dan kopilot Palma hanya mengalami luka ringan dan pada saat pendaratan tadi mengalami kendala teknis dan tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu. Saudara, Timnas Indonesia terus mematangkan strategi untuk bisa meraih kemenangan atas Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan menjadi harga mutlak untuk membuka jalan menuju Piala Dunia. Skuad Garuda menjalani latihan pada Jumat malam sebagai persiapan melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Verdong dan Ole Romani diprediksi akan diturunkan sejak menit awal. Tim racikan Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar usai kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka. JIZ wajib menang saat berjumpa Irak jika ingin tetap berada di jalur menuju Piala Dunia. Meskipun timnas mendapat hasil minor dengan tidak pernah menang dari Irak dalam 8 pertemuan terakhir. Sementara itu, supporter timnas Indonesia akan memadati Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi untuk mendukung tim Garuda berlaga kontra Irak. Sebelum menuju stadion, Garuda Saudi menjamu perwakilan supporter internasional termasuk para influencers. Nantinya sekitar 10.000 supporter timnas Indonesia telah memastikan diri untuk hadir di stadion. Angka ini jauh lebih banyak dari pendukung Irak yang hanya memesan 2.000 tiket. Supporter timnas akan mengibarkan bendera merah putih dan menggaungkan dukungan bagi Ole Romani CS yang tengah mengincar kemenangan pertama. Jelang laga lawan Irak, supporter timnas yang berada di Jeddah Arab Saudi bersiap untuk memberikan dukungan bagi JIZ dan kawan-kawan. Nah, imbauan bagi para supporter juga sudah disampaikan agar kejadian penonton yang tertahan seperti laga saat lawan Arab Saudi tidak terulang. Penonton diharapkan tiba lebih awal saat gate mulai dibuka. Lalu seperti apa saudara keriuhan supporter timnas yang akan hadir langsung ke Stadion King Abdullah di Jeddah Arab Saudi? Kita saat ini sudah bergabung bersama dengan salah satu supporter timnas. Di sana ada Vidi Viciandri. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Vidi. Selamat malam Mas, dan selamat sore waktu juga. Ini kurang dari 6 jam jelang kick off. Persiapan pendukung bagaimana di sana? Ya
So far ini berjalan lancar ya untuk persiapan. Sebenarnya persiapan ini dilakukan oleh Garuda Saudi. Tadi juga kita sudah kumpul dan juga Garuda Saudi mereka akan ready di stadium sekitar jam 6 ya. Sekitar about 1 jam ke depan. Mereka akan datang lebih awal untuk prepare semua seperti drums, everything, bendera juga. Dan mereka juga ekspektasi mereka untuk dapat masuk stadium lebih awal ya. Oke. Karena challenge-nya mereka itu untuk mendapatkan bangku di row terdepan gitu. Hmm. Ini kan kalau misalkan aturannya kita dapat jatah tiket sekitar 4.000 ya kalau tidak salah. Tapi kabarnya akan ada sampai 10.000 supporter Garuda yang akan hadir di stadion. Betul itu, Mas Widi? Kalau dari slot bangku, slot section kita memang sudah dipisahkan. 4.000 itu kalau tidak salah sih waktu versus Saudi ya, sebanyak 8%. Karena ini kan sekarang kita versus Irak, jadinya kita akan mendapat, saya rasa juga waktu saya lihat dari Webook itu masih ada 3 section dan lebih di atas juga ada 3 section yang masih kosong gitu. Jadi tapi dari semua yang okupansi kalau saya hitung dari segi berapa seatnya itu memang lebih dari 10.000. Oke, ini gambaran nanti bocoran dikit dong persiapannya akan seperti apa, semeriah apa atribut yang akan dibawa ke stadion? Seperti biasa ada drums, terus juga Chan Garuda Saudi juga sudah mempersiapkan segala permit juga untuk masuk ke dalam, mereka sudah persiapkan di bawah ini Elite by Erlangga ya. Terus juga dari masing-masing Garuda kan kita hadir di sini. Tentunya juga kita punya masing-masing bendera dari Garuda masing-masing, seperti Garuda Qatar, seperti Garuda Bahrain, UAE dan yang lain-lainnya juga. Ada juga dari Europe itu ada Garuda Jerman, Garuda Swiss, dan juga Garuda Holland. Tentunya mereka akan bawa atribut masing-masing juga gitu yang akan kita bentangkan bersama nanti insya Allah. Ini lupakan hasil lawan Arab Saudi, fokus menghadapi Irak, itu juga semangat yang akan digaungkan oleh supporter Garuda. Betul. Ya, betul. Kita tetap walaupun hasil kemarin kita cukup sedih ya melihat hasil kemarin, tapi kita tidak patah semangat. Kita akan terus mendukung Garuda sampai akhir. Semoga hari ini diberikan yang terbaik yaitu kemenangan. Bagus-bagus jika nanti hasil finalnya kita bisa lolos langsung, tapi setidaknya mudah-mudahan kita bisa lolos babak kelima. Ini nanti yang akan hadir di stadion, apakah seputaran Garuda yang dari Timur Tengah atau juga justru ada yang langsung datang dari Indonesia, Mas Widi? Oh banyak dari Indonesia, banyak juga. Seperti kan ada jamaah umroh juga mereka hadir. Terus dari supporter Ultras dan dari LGI juga mereka hadir. Dari match pertama juga mereka hadir ke stadium. Wah, ini tampaknya sudah tidak sabar bicara soal dukungan. Mas Widi, ada nggak yang ingin disampaikan kepada para pendukung? Karena kita hanya bisa menyaksikan langsung dari Indonesia nih. Apa yang ingin Anda sampaikan wakil langsung yang datang ke stadion kepada pendukung yang ada di tanah air? Ya, mohon bantu doanya aja untuk yang hasil yang terbaik dan tentunya buat kemenangan timnas kita malam ini diberikan permainan yang lepas dan juga permainan performance yang terbaik untuk para pemain. Baik, Mas Widi, terima kasih. Supporter Garuda, supporter timnas yang akan berada di garda terdepan mendukung perjuangan Jaizes dan juga kawan-kawan untuk bisa bertanding melawan Irak pada Minggu dini hari. Terima kasih Mas Widi untuk waktunya di Kompas Malam hari. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, setelah kurang dari 6 jam jelang kick off, bagaimana kesiapan timnas lawan Irak? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam. Ya, saudara, tak bisa ditawar lagi. Timnas Indonesia harus menang lawan Irak untuk jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan lawan Arab Saudi harus dilupakan. Pemain fokus lawan Irak.
Minggu dini hari jadi penentu apakah mimpi Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026 terwujud atau tidak. Perjuangan yang sudah berlangsung sejak 2 tahun ini akan terjawab di King Abdullah Stadium Jeddah. Sadar dengan harapan dan asa seluruh rakyat Indonesia, para pemain timnas mengaku sangat termotivasi kalahkan Irak di laga terakhir. Bek timnas yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi Kevin Dix bilang pemain akan fokus dan melupakan kekalahan lawan Arab Saudi. Like Coach said, it will be a tough match. We are prepared. We are very motivated. Of course, the game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance. And that's what we're doing. We're well prepared and we are very focused. Bukan hanya pemain, pelatih juga berkomitmen mengincar kemenangan atas singa Mesopotamia. Untuk mewujudkannya, pelatih Patrick Kluivert berjanji akan menurunkan strategi terbaiknya melawan Irak. I think tomorrow is a very important game for both of us, as the previous game was as well. It will be a very exciting game. Of course, after the disappointed result against Saudi Arabia, we need to have a win, and we're going for the win as well. We're preparing a strategy who we think will be the best strategy to face Iraq. So you will see tomorrow, and maybe after tomorrow's match I will explain what I did. Optimis skuad Garuda yang berjuang di Arab Saudi mendapat suntikan moral langsung dari para pendukung. Tidak hanya yang menyaksikan langsung ke Jeddah, supporter yang berada di tanah air juga tak henti berdoa dan berharap timnas Garuda bisa melangkah ke Piala Dunia 2026. Dari 2 pertandingan terakhir kita selalu kalah, tapi untuk saat ini dengan komposisi pemain yang banyak bermain di Eropa, saya optimis skor 2-1 sih untuk Indonesia. Harapan saya pastinya kan kita Indonesia harus lolos ya pastinya. Jadi berharap bisa nonton Indonesia di Piala Dunia. Itu harapan besar saya gitu. Kalau bisa sih keluar urutan 1 sih, tapi catatannya ya Irak harus menang Arab. Kita menang Irak. Pengamat sepak bola Wesley Huta Galung berharap para pemain melupakan kekalahan melawan Arab Saudi. Semangat pemain harus kembali bangkit karena membawa nama negara untuk bisa tampil di Piala Dunia. Pertama soal pride, kebanggaan bahwa mengenakan jersey timnas itu harusnya di atas segalanya untuk pemain sepak bola nasional. Kalau dia pemain sepak bola lahir besar itu pasti inginnya tujuannya di nasional. Lalu iming-iming kebesaran magnet Piala Dunia itu harus menjadi motivasi besar. Bahwa kemudian ada jutaan, ratusan juta masyarakat yang mengharapkan gantungan harapannya kepada pemain-pemain yang ada saat ini di Arab Saudi. Harusnya itu menjadi motivasi besar bahwa mereka adalah perwakilan bangsa yang haus akan prestasi ini, haus akan kemungkinan bermain di Piala Dunia. Ya harusnya itu menjadi motivasi yang besar. 90 menit waktu yang tersedia melawan Irak harus betul-betul dimanfaatkan oleh timnas Garuda. Kalah menang itu biasa. Teruslah berjuang Garuda, bawa mimpi negeri ini ke pentas dunia. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana persiapan akhir skuad Garuda jelang lawan Irak, saudara? Kita sudah bersama dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji dan juga ada pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo. Selamat malam dari Indonesia, Pak Marji, Bung Kesit. Selamat sore. Baik. Pak Sumarji. Baik. Ya, Mas. Di sana masih sore, Pak Marji ya. Sore. Baik, dari sore di sana. Pak Marji, kami ingin tahu jadi sekarang bagaimana kondisi locker room kita? Karena kemarin sempat ada kabar katanya ada panas, terjadi perdebatan di sana, Pak Marji. Ya, kalau secara keseluruhan sekarang ini para pemain semuanya dalam kondisi yang siap, kondisinya baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dan semakin solid dan sudah bisa kembali mengembalikan mental para pemain yang kemarin betul-betul lagi down dikarenakan kan memang kita lawan Saudi kalah dan itu di luar prediksi kita gitu. Sehingga kondisi itu yang benar-benar dalam waktu 1-2 hari kemarin itu kita betul-betul kita manfaatkan dengan baik, kita motivasi anak-anak semuanya
supaya para pemain secara keseluruhan itu benar-benar kondisi yang siap bertempur, siap berperang, karena memang hari ini itu sangatlah menentukan pertandingan besok pagi ya. Kalau di sini nanti malam, kalau di Indonesia mungkin besok pagi. Jadi harus betul-betul kita bisa memberikan yang terbaik, terutama bagaimana mengangkat baik mental, fisik para pemain, dan kebetulan juga pelatih juga sudah mempersiapkan strategi yang paling tepat untuk menghadapi Irak nanti. Ya, itu sebetulnya mengapa bisa terjadi ada perdebatan itu sekalisnya, apakah memang sampai tensi tinggi, panas, gara-gara komunikasi atau pemilihan starting line up, Pak Marji, informasinya? Oh enggak, jadi begini, saya kira siapa yang tidak kaget ya, siapa yang tidak kaget, karena kita berpikir bahwa justru menghadapi Irak itu kita akan bisa mendapatkan poin gitu. Tetapi kan yang diragukan oleh kita kemarin kan memang satu kepemimpinan wasit, tetapi enggak, rupanya wasit lebih benar-benar fair memimpin sehingga kita bisa memainkan peran sesuai dengan apa yang sudah di strategi yang sudah disampaikan. Tetapi kembali lagi bahwa kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang hasilnya tidak sesuai apa dengan apa yang kita inginkan, sehingga ya secara boleh dikatakan ya semuanya merasa sangat kecewa. Ketika sangat kecewa biasalah itu meluapkan kekecewaan itu dengan ya mungkin sedikit ada yang emosi dan sebagainya. Tetapi saya kira itu hal yang biasa di tim ketika kita menghadapi situasi yang benar-benar tidak kita harapkan. Ya sekarang saya kira kemarin kejadian itu semua sudah berlalu dan kami sudah bisa menguasai semuanya dari sejak selesai itu malam paginya benar-benar sudah kembali bersatu, dan insya Allah kita akan buktikan bahwa anak-anak akan bermain all out lah, memperjuangkan kelanjutan ke Piala Dunia ini. Amin. Bung Kesit, jadi memang banyak sekali tekanan yang saat ini dialami baik pemain timnas, official juga yang tengah berjuang di Arab Saudi. Tapi bagaimana Anda melihat peran penting dari tim kepelatihan, termasuk dari Pak Marji untuk bisa mengembalikan mental skuad Garuda, Bung Kesit? Ya, pertama-tama tentunya kita harus melupakan hasil buruk yang kemarin dicatat pada saat menghadapi Arab Saudi ya. Bahwa pertandingan itu sudah selesai, bahwa Indonesia kalah, itu ya harus diakui. Dan saya pikir yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian para pemain fokus, ya masih ada asa di sana, masih ada harapan yang bisa dimunculkan. Kalau Indonesia bisa meraih kemenangan, maka harapan untuk bisa lolos itu juga semakin terbuka ya. Walaupun pada akhirnya kita harus bergantung kepada pertandingan dari Arab dan juga Irak di pertandingan terakhir nanti. Tapi lupakan itu. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah fokus, konsentrasi, ya, bersatu lagi bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Irak. Ya, kita punya kesempatan untuk melakukan revans lah. 3 kali pertemuan kita tidak pernah menang menghadapi Irak, dan saat ini ada kesempatan untuk bisa melakukan balas dendam, kira-kira seperti itu. Ya seperti halnya Arab Saudi lah, 2 kali pertemuan dengan Indonesia mereka tidak bisa menang. Seri sekali, kemudian dikalahkan oleh Indonesia sekali. Nah, sekarang giliran Indonesia mencoba untuk bersikap seperti Arab Saudi ya. 3 kali kalah kita dari Irak, tapi saat ini ada kesempatan untuk bisa mengukir sejarah sekaligus membuka peluang. Apakah kita bisa lolos langsung atau tampil sebagai runner up. Gitu. Pak Marji, kita melihat ada video latihan ketika Verdong dan juga Ole berlari berdua. Apakah ini kode kalau misalkan mereka betul-betul fit dan siap kapanpun diturunkan untuk di match kali ini, Pak Marji? Kondisi Verdong dan Ole sudah fit ya, sudah fit dan bisa diturunkan. Baik nanti itu diturunkan sebagai starter maupun sebagai cadangan. Kedua pemain semuanya benar-benar sudah siap 100%. Dan memang menginginkan kedua pemain untuk bisa tampil, bisa main, karena kan mereka benar-benar punya jiwa yang luar biasa, kepingin benar-benar membela gitu sehingga bisa menang lawan Irak. Benar-benar penasaran dan ingin membuktikan. Tak jatuh ya mental pemain, motivasi sangat tinggi untuk bisa kalahkan Irak, Pak Marji. Ya,
Enggak. Saya insya Allah dengan motivasi-motivasi yang kita berikan, kita ajak bicara, mereka semuanya termotivasi semuanya, dan tidak ada yang turun mentalnya. Oke, Bung Gesit, tadi disinggung oleh Pak Marji bagaimana ketika ternyata tidak sesuai harapan yang hasil dari Arab Saudi ketika lawan Arab Saudi. Apakah Anda melihat ini ada game plan yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan instruksi pelatih, atau memang karena ada masalah juga komunikasi antara pemain dan pelatih, atau bagaimana menurut Anda nih, Bung Gesit? Ya, kalau menyimak hasil kemarin, saya pikir kalau soal komunikasi sih, menurut saya tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Saya lebih melihat kepada komposisi pemain saja yang menurut saya kemarin kurang pas begitu ya. Kita harus akui itu, karena dalam skema permainan yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert dengan komposisi pemain ya, 11 pemain yang diturunkan pertama, itu di luar ekspektasi masyarakat sepak bola Indonesia lah gitu ya. Memang harus diakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain ya. Misalnya di sektor kanan, bagaimana Yakob Sayuri beberapa kali gagal untuk bisa meredam serangan-serangan pemain Arab dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Kemudian ada dua nama lagi, Mark Locke dan juga Beckham Putra, yang tiba-tiba kok menjadi starter. Padahal di sisi lain ada pemain yang sebenarnya lebih fresh gitu ya. Sebut saja Tom Hay. Kemudian juga ada Ole Romeni di sana begitu ya, yang juga diturunkan di menit ke-64, dan ternyata apa yang ditampilkan oleh Romeni, saya melihat ini pemain tidak seperti orang yang baru saja habis cedera begitu ya, sehingga kita berpikir, waduh kenapa nggak diturunin dari awal sih, kan begitu ya kira-kira ya. Tapi it's okay lah, bahwa evaluasi pasti sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, dan tentunya dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama lah kalau mau disebut itu sebagai sebuah kesalahan dalam menyusun formasi. Karena yang diharapkan pada saat ini adalah pembenahan diri sehingga tim ini bisa tampil lebih solid lagi dengan komposisi pemain yang lebih pas, dengan strategi yang tentu saja juga lebih jitu untuk bisa mengalahkan Irak. Oke, Pak Marji, ini kan banyak sekali ada pertanyaan soal siapa sih ketika starting line up kemarin, otak dibalik semuanya. Apakah memang ini tim kepelatihan yang komunikasi, atau ketika di era Kluivert ini memang otoritasnya tetap yang utama di Kluivert ini, karena banyak yang ingin tahu soal ini Pak Marji ketika starting line up kemarin. Gini, jadi sekali lagi kaitannya dengan starting line up kemarin, saya kira itu tidak perlu diperdebatkan sekarang. Karena apa? Kita ini sekarang ini lagi fokus menghadapi pertandingan lawan Irak. Sehingga jangan terganggu dengan persoalan-persoalan yang memang kemarin ya sudah berlalu. Kalaupun misalkan mau dibahas mungkin setelah event ini ya, silahkan mungkin ada yang tanya dan sebagainya. Tetapi kami tidak ingin terganggu dengan hal itu, dan kemarin sudah terjadi, maka kami mohon untuk kaitannya dengan yang kemarin kita berhenti dulu, kita fokus ke pertandingan lawan Irak ini. Oke, bagaimana Pak Marji respons pemain melihat doa, harapan, dukungan dari jutaan rakyat Indonesia? Mereka punya mimpi untuk bisa sampai ke Piala Dunia, Pak Marji, dan itu ada di pundak para pemain. Ya, itu yang jujur saja yang membuat kemarin ketika kita kalah lawan Saudi itu betul-betul para pemain nangis itu. Kenapa? Karena ya mungkin tidak kesut sama media ya, tetapi kami semua merasa benar-benar kecewa sekali, karena kami tentu dengan kemarin tidak bisa mendapatkan poin, ini akan membuat hari ini itu betul-betul perjuangannya luar biasa. Maka dengan kondisi itu kami semuanya di tim secara keseluruhan, mulai dari tim kepelatihan sampai dengan Mesyur, kita sepakat hari ini bersatu menguatkan satu sama lain, ingin memenangkan pertandingan malam hari ini. Apapun yang terjadi, karena ini adalah titik darah penghabisan. Kenapa? Karena perjuangan ini sudah kita mulai dari Oktober 2003. Artinya perjuangan sudah 3 tahun, tidak ingin kita buang sia-sia, dan kami selalu mengingatkan satu sama yang lain untuk menguatkan hatinya, menguatkan mentalnya. Sama-sama ingat, yang kita bela ini bukan siapa-siapa. Yang kita bela ini ada 280 juta masyarakat Indonesia yang merindukan itu semuanya. Jadi sekali lagi
kami betul-betul malam ini mungkin tentu saya yakin berbeda dengan yang kemarin. Pasti berbeda dan kami meyakini itu mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang kami inginkan gitu. Ya saya kira itu. Bung Kesit, ada yang ingin disampaikan bagi para supporter karena ini kan mereka ekspektasi mereka sangat tinggi untuk bisa tembus ke Piala Dunia, Bung Kesit, dengan kondisi bagaimana tim saat ini. Ya, kita memang harus mengakui juga ya bahwa pertandingan melawan Irak ini menurut saya akan jauh lebih berat gitu ya, karena pertama lawan yang kita hadapi adalah Irak ya, yang tadi sudah katakan 3 kali pertemuan terakhir dengan Indonesia mereka selalu unggul bahkan di atas 2 gol. Irak juga baru tampil di pertandingan pertama di round keempat ini, artinya kebugaran mereka pasti jauh lebih bagus dibandingkan dengan pemain Indonesia ya yang sudah melakoni pertandingan menghadapi Arab Saudi. Tapi saya pikir itu tidak seharusnya menjadi persoalan ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana para pemain benar-benar bisa memanfaatkan momen yang sangat krusial ini untuk bisa kembali menemukan performa bagaimana tim nasional Indonesia kemudian bisa tampil. Ya tentunya harapan masyarakat adalah Indonesia bisa menang sehingga peluang akan terbuka kembali begitu ya. Walaupun memang tidak mudah, tapi asa itu masih ada. Asa itu masih ada. Pak Marji, titip salam untuk skuad Garuda, tetap tegakkan kepala, teruslah berjuang, tuntaskan perjuangan mereka sampai mimpi kita bisa tembus Piala Dunia, Pak Marji. Kami akan berjuang mati-matian malam hari ini, apapun hasilnya, kami tentu menginginkan kita bisa lolos untuk selanjutnya. Bagaimanapun hasilnya, kita akan tetap dukung Indonesia mendunia. Terima kasih, Pak Marji, untuk waktunya di sela-sela kesibukan di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih juga Bung Kesit telah meluangkan waktu di program Kompas Malam. Saya selalu semoga Indonesia lolos Piala Dunia. Amin. Usai jeda saudara, imbas marak keracunan, pemerintah siapkan perpres tata kelola program makan bergizi gratis. Kompas Malam segera kembali. Sebuah mobil terbakar saat tengah mengisi BBM di SPBU Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Api pertama kali muncul dari bagian dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat sebuah mobil yang sedang mengisi BBM di SPBU Leuwi Gajah terbakar. Terbakarnya mobil disebabkan munculnya percikan api dari dalam mobil. Api kemudian membesar hingga membuat panikan di area SPBU. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Konsumen dari SPBU yang mengisi bensin, tapi timbul percikan api dari dalam mobil. Dugaan sementara ini masih dalam penyelidikan karena sumber api tadi dari dalam mobil. Proses identifikasi korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. 14 kantong jenazah belum teridentifikasi karena kendala kondisi jenazah. Sejumlah keluarga korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Buduran masih bertahan di tenda Rumah Sakit Bayangkara. Mereka menunggu kabar hasil identifikasi dari 14 kantong jenazah. Tim DVI meminta keluarga korban bersabar karena identifikasi memasuki fase yang lebih sulit dengan kondisi jenazah yang telah rusak, sehingga identifikasinya bisa dilakukan melalui tes DNA yang membutuhkan waktu paling cepat 2 minggu. Tapi sudah. Untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya ada bagus. Nah, sekarang sudah memasuki episode itu, sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Salah satu korban Ponpes Buduran yang teridentifikasi bernama Muhammad Alvin Mutawakillah, warga Bangkalan, Jawa Timur. Korban merupakan cucu keponakan dari Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A.
Jenazah Alvin telah diserahkan ke keluarga di rumah duka di Desa Lomayar, Kecamatan Belega, Bangkalan. Usai disolatkan di masjid, jenazah langsung dikebumikan di pemakaman keluarga. Untuk korban ini masih kerabatnya menteri infonya. Ya, untuk korban atas nama Mas Wahid ini ponanya, sedangkan almarhum ulangi ayahnya Mas Wahid ini adalah ponaan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak asal dari Temogorong Gune, sedangkan istri beliau adalah putra Kiai Besar Kiai Hakam di Desa Lomayar. Saudara, maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di tanah air membuat pemerintah menyiapkan peraturan presiden tentang tata kelola program MBG. Perpres akan mempertegas peran dari setiap instansi mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam tata kelola pelaksanaan MBG. Setelah dalam 2 hari terakhir dipenuhi korban diduga keracunan makan bergizi gratis, Sabtu pagi aktivitas instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berangsur normal. Hingga Jumat malam, total korban mencapai 132 orang. Kini tinggal 11 korban yang masih dirawat, namun mereka dipastikan dalam kondisi stabil. Sementara itu, dapur yang menyediakan makanan, yakni SPPG Tungkaran Martapura, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM sejak Jumat. Menindaklanjuti maraknya kasus keracunan MBG di banyak daerah, pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI pada 1 Oktober lalu. Yang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena ini dukungan terhadap program makan gizi sudah sangat urgen dilakukan, tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Dari kejadian-kejadian ini kita juga melihat bahwa di beberapa SPG yang baik itu rata-rata memiliki juru masak yang terlatih. Oleh sebab itu kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. Kemudian untuk beberapa SPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500. Kemudian ada permintaan dari komite sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG. Dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap 2 bulan. Menanggapi dorongan dikeluarkannya Perpres Tata Kelola MBG, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku aturan tersebut sudah di tangan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya pengawasan program akan diperketat, khususnya melibatkan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebentar lagi. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progresnya, tidak. Tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa optimal. Pak, ini dalam hasil sudah dari mejanya apa? Sudah. Menunggu apa berarti Pak pasangannya? Menunggu apa selanjutnya? Ya, menunggu masih ada beberapa masukan ya. Harapan utama dari Perpres tentang tata kelola MBG adalah untuk memperketat pengawasan dan memperjelas peran serta tanggung jawab setiap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.
Tim Liputan, Kompas TV. 11 Oktober, Taman Marga Satwa Ragunan memulai program Night at the Ragunan Zoo. Warga bisa menikmati wisata malam di Ragunan. Mulai Sabtu ini, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan membuka wisata malam hari Night at the Ragunan Zoo. Warga bisa berkeliling melihat satwa di Ragunan, sekaligus memperoleh edukasi tentang kehidupan satwa nokturnal. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Edo Wiranata dan Julian Fernando dari Taman Marga Satwa Ragunan. Ya saudara, kali ini masyarakat sudah berantusias hadir di Taman Marga Satwa Ragunan karena berbeda daripada sebelumnya. Kali ini Taman Marga Satwa Ragunan membuka jam khusus, yaitu pada malam hari wisatanya. Tentu saja dengan berbagai macam dari wisata, lalu juga kemudian bisa olahraga, yang dimana juga ini wisata edukasi untuk hewan-hewan nokturnal. Dan mungkin saya akan sedikit tanya-tanya bagaimana dalam pembukaan pertama kali ini dan seperti apa mungkin. Saya sudah bersama dengan Humas Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Pak. Halo, iya. Pada malam kali ini seperti apa sih Pak? Ya, di luar dugaan kita ya, ternyata memang pengunjung antusiasnya luar biasa. Ini baru kita buka sekitar 30 menit ya. Pengunjung sudah tercatat ada 711 orang ya. Dan ini memang luar biasa, sambutan masyarakat yang cukup bagus. Ini mudah-mudahan menjadi satu catatan tersendiri bagi kita untuk menambah satu atraksi lagi yang lebih baik ya. Dan untuk malam ini tetap ada atraksi satwa, tapi di beberapa lokasi di jam-jam tertentu ya. Untuk di jam 8 malam ada, jam 21 malam ada juga. Ada apa saja sih Pak pada malam hari ini Pak untuk binatang yang bisa kita saksikan itu Pak? Ya, di jam 8 nanti ada jenis musang ya, lingsang ya, atau mamalia kecil. Kemudian nanti di jam 7 juga ada, itu harimau, pemberian makan harimau. Dan nanti terakhir di jam 21 ada kuda Nil. Lalu untuk mengantisipasi dari hewan selain nokturnal ini agar tetap terjaga itu seperti apa Pak? Ya, makanya tidak semua orang boleh datang dengan jalan kaki ya. Hanya pengunjung yang menggunakan kendaraan operasional buggy car yang boleh melihat satwa ya. Supaya untuk membatasi keramaian masyarakat ya. Ya, masyarakat yang tidak bisa melihat satwa mungkin boleh duduk piknik aja atau olahraga ya. Gitu. Untuk jam bukanya ini dari jam berapa? Dari jam 18.00 atau jam 6 sore dan ditutup pada pukul 22 atau jam. Tiket tetap sama Pak? Tetap sama aja. Terima kasih banyak Mas. Semoga malam hari ini antusias masyarakat semakin banyak dan nantinya ke depannya pada uji kali ini bisa berhasil dan meningkatkan setiap hari Sabtu ya Pak ini ya. Ya saudara, ini merupakan salah satu wisata yang cukup menarik di Jakarta sehingga kalian setiap hari Sabtu bisa mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Tentu saja dengan hewan-hewan nokturnal, tidak hanya wisata, melainkan juga bisa edukasi, tentu saja bisa dengan keluarga, teman, sanak saudara. Eril Wiranata, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI mengadakan pegelaran Wastra Karya Guru Soekarno Putra. Acara ini dalam rangka menyambut 100 tahun KOWANI sekaligus memperingati Hari Batik Nasional. Beragam kebudayaan Indonesia ditampilkan dalam pagelaran Wastra Karya Guru Soekarno Putra di Dedharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat 10 Oktober. Mulai dari tarian Nusantara, musik dan lagu, hingga peragaan busana. Guru menuturkan, karya wastra yang ditampilkan peragawan di atas panggung kebanyakan menggunakan teknik membatik dan celup ikat. Segalanya ini saya mengharap apa yang jadi karya saya kalau memang disukai oleh publik itu bisa mendorong atau memotivasi masyarakat untuk bisa meneruskan. Kayak batiknya adalah warisan budaya yang jangan sampai hilang gitu loh.
Ketua Kowani, Nani Hadi Cahyanto juga mengapresiasi karya guru yang dinilai luar biasa. Ia berharap generasi muda semakin mengenal karya wastra ciptaan seniman hebat Indonesia. Dalam rangka 100 tahun Kowani, kita mempersembahkan karya guru Soekarno Putra, bagian dari Hari Batik Nasional. Karena karya-karya beliau sangat luar biasa, makanya kami bersama BBI mengangkat Mas Guru karyanya supaya dikenal oleh seluruh generasi muda. Peragaan busana karya guru Soekarno Putra ditampilkan puluhan peragawan. Acara dihadiri bertaburan publik figur hingga tokoh-tokoh di bidang tata busana. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Puluhan liter oli tumpah dari sebuah truk hingga menggenangi Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan. Puluhan liter oli tumpah dari sebuah truk hingga menggenangi Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Kalideres menuju Grogol mengalami kemacetan. Sebanyak 25 liter oli tumpah saat diangkut sebuah truk yang melaju dari arah Kalideres menuju Grogol. Khawatir dapat menyebabkan kecelakaan khususnya pada pengendara sepeda motor. Petugas pemadam dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat melakukan penyemprotan menggunakan air bertekanan tinggi serta cairan busa. Menurut sopir, tali ikatan kaleng oli tiba-tiba terlepas saat ia melintasi jalan bergelombang. Kaleng berisi oli kemudian tumpah ke jalan. Sebenarnya ini Pak diikat rapi, cuma talinya lepas Pak. Cuma itu aja Pak, jadi kena gode-gode agak miring Pak, jatuh. Cuma itu aja. Olinya di kaleng atau di drum atau di mana Pak? Di kaleng, Kaleng kayak kaleng cat. Oh kaleng cat. Berapa liter Pak yang tumpah Pak? Ya kira-kira 25 liter lah. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya pondok pesantren Buduran Sidoarjo. Ini merupakan jenazah ke-51 yang teridentifikasi. Satu jenazah korban pondok pesantren ambruk di Sidoarjo teridentifikasi pada Sabtu 11 Oktober, saudara. Dengan demikian, total 51 dari 67 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi dilanjutkan secara bertahap dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Perempuan parubaya ditemukan di aliran Kali Ciliwung, Kampung Kerapu, Jakarta Utara pada Sabtu sore, saudara. Temuan jenazah tanpa identitas ini menggegerkan warga Pademangan. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang langsung melaporkan ke petugas Gul Karmat, Jakarta Utara. Setibanya di lokasi, tim Gul Karmat langsung mengevakuasi korban dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.